Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmin. Saya dari jurusan Konsentrasi Studi Agribisnis, Program Studi Agroteknologi, Kampus Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah sistem periodik dan cara pembacaan tabel periodik unsur. Mari kita bahas bersama-sama. Berikut penjelasannya. Pada pembahasan pertama, kita masuk kepada sejarah sistem periodik. Hari ini kita akan belajar SPU atau sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur dikelompokkan menjadi beberapa para ahli. Yang pertama ada Antoni Lavoisier, yang kedua ada Johann Wolfgang Dobereiner, yang ketiga ada John Newlands, yang keempat ada Dmitri Mendeleev, dan yang kelima Henry Moseley. Oke, baik. Kita akan membahas yang pertama, yaitu menurut Antoni Lavoisier. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu, baru dikenal kurang lebih dari 33 unsur. Pengelompokan metode paling sederhana dilakukan pengelompokan ini masih sangat karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Ternyata, selain unsur logam dan non-logam, masih ada ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam. Misalnya unsur silikon dan antimon dan arsen di penggolongan unsur menjadi unsur logam dan non-logam. Masih memiliki kelemahan, itulah menurut Antoni Lavoisier tentang sistem periodik unsur. Yang kedua menurut Dobereiner. Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifat. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur, sehingga disebut triade. Dalam triade unsur kedua, mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan unsur kedua, dan memiliki massa atom dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ketiga. Mis triade tersebut adalah triade litium, natrium, dan kalsium. Wujudnya, triade kalsium, strontium, barium, 3,5X jenis terakhir, triade fluor, brom, dan iodium. Jadi, setiap unsur yang sifatnya mirip sama atom unsur yang kedua merupakan massa atom, rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiganya. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan unsur menurut John Newlands. Menurut Newlands, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur dan sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Ketika aturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav, sehingga disebut hukum oktav. Selanjutnya, ada pengelompokan unsur menurut Mendeleev. Mendeleev melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapat hasil bahwa setiap unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan terulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditetapkan dalam satu lajur yang disebut periode. Selanjutnya, terakhir yang kita akan membahas pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Susunan periodik
yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk yang sekarang ini. Dengan mengikuti hukum periodik, bahwa bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Terdapat lajur datar disebut periode, lajur tegak disebut golongan. Itulah sejarah perkembangan sistem periodik unsur dari beberapa ahli kimia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu cara membaca tabel periodik unsur. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan cara pembacaan tabel periodik unsur. Atau di sini pada tabel saya ada sistem periodik unsur. Nah, di sini kalian bisa lihat adalah sistem periodik modern atau susunan berkala ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mana yang disebut dengan lambang unsur, mana yang disebut dengan nama unsur, nomor atom, nomor massa, ada berapa golongan dan periodenya. Juga perbedaan warna-warna yang ada pada tabel periodik unsur saya ya. Yang pertama di sini kita akan membahas sistem periodik ini. Terdiri dari dua bagian, yaitu ada golongan dan periode. Golongan sendiri yaitu terdiri dari lajur atas sampai ke bawah. Periode terdiri dari lajur kiri sampai ke kanan, atau disebut juga dengan lajur horizontal. Kemudian untuk golongan, ada yang disebut dengan golongan utama, dan ada juga yang disebut dengan golongan transisi. Golongan utama disebut golongan A, jumlahnya ada 8. Golongan 1A, 2A, di sini ada 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan juga 8A. Kemudian golongan yang kedua, golongan transisi atau golongan B, mulai dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, sini ada 8B, 1B, dan juga 2B. Lalu saya akan menjelaskan mana yang disebut lambang unsur, nama unsur, nomor atom, nomor massa, kemudian penggolongan warna. Di sini saya akan ambil contoh satu ya. Sini kita ambil contoh yang Zn atau zinc adalah lambang unsur. Nah, Zn sendiri itu adalah lambang unsur ya, Zn, lambang unsur. Nama unsur masanya itu adalah zinc. Nomor atomnya itu ada 30. Nomor masanya ada 65,39. Untuk unsur ini berada di golongan 2B, periode keempat. 1, 2, 3, 4. Berada di periode keempat ya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh lagi, yaitu kita ambil contoh hidrogen. Nah, hidrogen ini H sendiri itu adalah lambang unsurnya. Nama unsurnya adalah hidrogen. Mengerti? Nah, di sini adalah hidrogen, nama unsurnya adalah hidrogen. Kemudian kita bisa lihat nomor atomnya itu 1, nomor masanya ada 1,008 nomor masanya. Kita ambil contoh lagi. Kita masuk di sini ada Te atau tellurium ya. Te itu adalah lambang unsur. Tellurium itu adalah nama masanya, nama unsur kimianya ya. Nama unsur kimianya. Selanjutnya itu ada nomor atom 52, nomor massa 127,6. Dia berada di golongan 6A,
periode kelima. Ya, kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada tellurium. Kemudian saya akan menjelaskan ada berapa unsur dalam periode. Periode 1 ada 2 unsur. Nah, di sini kita bisa lihat ada hidrogen dan juga ada helium. Periode 2 ada 8 unsur. Nah, di sini ada litium, berilium, baron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorine, dan neon. Selanjutnya itu ada periode ketiga. Sini periode ketiga terdiri ada juga 8 unsur ya. Ada 8 unsur. Yang pertama itu ada sodium, magnesium, ada aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin, dan juga argon. Lanjut kita masuk ke periode 4. Itu ada 18 unsur. Nah, di sini periode keempat ada 18 unsur. Yang pertama itu ada potasium, kalsium, skandium, sampai ke bromine dan juga krypton. Selanjutnya kita masuk ke periode 5. Ada 18 unsur juga. Itu ada rubidium, strontium, ytterium, zirconium, niobium, sampai ke iodin dan xenon. Lalu masuk ke periode 6. Ada 32 unsur ya, 32 unsur. Itu ada dari cesium, barium, sampai ke sini. Jadi sambungannya itu yang ada di sini itu periode 6, sambungannya yang di sini ya, yang latani di sini. Nah, itu sambungannya sampai ke ytterbarium dan latetium. Sampai sini paham? Selanjutnya itu ada periode ke-7. Ada juga 32 unsur ya, sama. Sambungan juga actinides. Nah, di sini sama halnya dengan periode 6. Jadi dia dari francium, radium sampai ke nobelium dan lawrencium. Nah, sementara dua bagian ini adalah golongan transisi. Yang pertama ada lanthanide ini, dan barisan kedua ini adalah actinide. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan warna ya, pembahasan warna. Di sini sudah saya tulis penjelasannya bahwa warna kuning itu adalah alkali metal. Alkali metal di sini itu masuk ada beberapa unsur kimia ya, yang itu ada 6 unsur kimia. Yang pertama ada litium, sodium, ketiga potasium, rubidium, cesium, dan francium, yang rata-rata berada di golongan 1A dari periode 2 sampai ke periode ke-7. Nah, selanjutnya di sini ada alkaline earth. Alkaline earth ini di sini kita bisa lihat ada masuk di golongan 2A periode 2 sampai periode ke-7. Di sini kita lanjut ke basic metal. Basic metal sendiri itu ada 11 ya, ada 11 unsur kimia yang masuk berada di 4 golongan, yaitu golongan 3A, golongan 4A, 5A, 6A, dan masuk di 5 periode unsur dari periode ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Lanjutnya kita masuk ke halogen. Nah, di sini halogen saya ambil hijau tua ya. Halogen itu rata-ratanya masuk ke golongan 7A dan masuk ke periode 2 sampai periode ke-7. Sampai sini paham? Selanjutnya kita masuk ke noble gas yang berwarna biru tua. Nah, di sini noble gas sendiri rata-rata masuk ke golongan 8A dan mengisi semua periode dari periode 1 sampai ke periode ke-7. Lalu kita masuk ke non metal atau warna oranye. Nah, di sini
ada non-metal ya, ada 6 unsur kimia dan terdiri dari 3 golongan. 1 di golongan 4A, 2 di golongan 5A, dan 3 berada di golongan 6A. Dan menduduki periode dari periode 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya kita masuk ke rare earth. Nah, di sini rare earth sendiri saya memadukan warnanya itu perpaduan hijau tua dan hijau muda. Jadi sedikit agak berbeda dari halogen dan juga semi metal. Nah, sini rare earth itu ada masuk periode 6 dan 7 ya. Nah, di sini kita bisa lihat rare earth sendiri berada di bagian bawah dan masuk kepada periode 6 dan periode ke-7 ya. Jadi dia juga masuk pada di golongan 4B, terus lanjut 5B sampai ke 8A. Sampai sini paham? Kita masuk ke semi metal. Nah, semi metal sendiri di sini ada baron. Ya, di sini ada baron, ada silikon, geranium, arsenik, antoni, tellurium, dan polonium. Nah, di sini semi metal sendiri menduduki 4 golongan, yaitu ada 3A, 4A, 5A, dan juga 6A. Dan menduduki periode 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Terakhir kita ada transition metal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, warna biru muda itu transition metal di sini. Nah, di sini dia menduduki beberapa golongan ya, ada 3B, 4B, 5B sampai ke 2B. Ya. Jadi dia menduduki juga periode dari periode 4, 5, 6, dan juga 7. Sampai sini paham? Nah, itu dia tadi penjelasan sistem periodiknya ya. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Itu tadi pemaparan tentang sejarah sistem periodik unsur dan juga cara pembacaan tabel periodik unsur. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena dari diri saya sendiri masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.